Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu ala nabihi wa rasulihi an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, faqad qala Allah azza wa jalla: ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia di alam semesta ini antara dua keadaan, antara kufur kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah dia dalam keadaan bersyukur kepada Allah. Orang yang kufur kepada Allah adalah mereka orang yang tidak mengenal, tidak ingat, tidak mengetahui tentang asal muasal keadaan dan keberadaannya, sehingga dia tidak tahu siapa yang harus berterima kasih kepadanya. Sementara orang yang bersyukur, dia tahu persis bahwa segala apa yang dirasakan, apa yang diterimanya sampai saat dia dimanapun berada adalah segenap anugerah itu hanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu dia malu jika dia tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah, agar kita tahu dan termasuk orang yang tahu bagaimana berhamba dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khutbah saya kali ini berjudul Minka walaka. Minka artinya adalah darimu, walaka artinya adalah untukmu. Jamaah-jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila seorang mudahhi, orang yang berkurban, akan menyembelih hewan kurbannya, maka dia akan mengatakan, Allahumma hadza minka walaka. Ya Allah, ini adalah berasal darimu dan ini adalah kupersembahkan kembali untukmu. Jamaah-jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, memang sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai orang yang beriman kepada kebenaran wahyu berupa Al-Quranul Karim kepada kita sekalian, sebagai orang yang beriman kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ma'sum, orang yang dijaga dari berbagai kesalahan dan dosa, orang yang Allah sengaja pilih agar mereka menjadi orang yang selamat dan bahagia di dunia dan akhirat. Maka kita akan temukan beberapa hal yang harus tidak boleh kita lupa, sebagaimana Allah berfirman berikut. Allah itu adalah Al-Awwal. Al-Awwal artinya adalah bahwa sebelum segala sesuatu selain Allah yang Allah ciptakan, hanya ada Allah. Wal akhiru, dan setelah segala sesuatu yang Allah ciptakan berakhir pun tidak ada kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, antal awwalu laisa qablaka syai'un wa antal akhiru wa laisa ba'daka syai'un. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an. Misalnya Allah berfirman, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang pertama dan dialah Allah yang terakhir.
pertama di sini adalah bilangan manusia, tetapi sebelum segala sesuatu adalah ada Allah, dan setelah segala sesuatu ada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala lah yang telah menciptakan semua yang ada di sejagat raya ini. Allah berfirman, "Alam tara annallaha khalaqas samawati wal arda bil haqqi in yasha' yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid." Allah berfirman, apakah kamu tidak melihat bahwa Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan sebenarnya? Kalau saja Allah menghendaki, Allah akan pergikan kalian dan Allah akan ganti kalian dengan makhluk yang baru. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan dan kemudian menyatakan dan memberitakan kepada kita bahwa segala sesuatu yang ada di jagat raya ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa ilallahi turja'ul umur." Milik Allah lah segala apa yang di langit dan segala apa yang di bumi, dan segala perkara akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua yang kita rasakan, hidup kita, sehat kita, rezeki kita, lapang kita, dan segala apa yang kita rasakan dan kita terima, itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan bukan dari selain Allah. Allah berfirman, "Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Ayat ini memberikan kepada kita pelajaran bahwa segala sesuatu adalah pemberian Allah kepada kita. Karena itu kita selalu minta, ya Allah, berikanlah kepada kami, anugerahkanlah kepada kami di dunia yang baik-baik, di akhirat juga yang baik-baik, dan jauhkanlah kami dari api neraka. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu sewajarnya kalau seandainya dunia ini adalah milik Allah, segala sesuatu yang mencipta adalah Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu adalah berasal bahkan merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, maka sudah sewajarnya jika segala sesuatu dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak benar, batil jika ada orang yang mengatakan bahwa dunia ini tidak ada penciptanya, dunia ini tidak ada yang memilikinya, dunia ini adalah boleh dikelola semau dirinya, dunia ini adalah boleh dibelanjakan untuk semau hawa nafsunya. Semua itu adalah kebatilan dan berasal dari kesesatan yang tidak berasal dari Allah, tidak berasal dari wahyu Allah, tidak berasal dari Muhammad Rasulullah, tidak berasal dari Al-Quran, dan tidak berasal dari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Justru semua yang ada ini adalah merupakan bagian dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita termasuk orang yang bersyukur ataukah termasuk orang yang kufur? Semua ini adalah menjadi ujian bagi kita. Apakah kita menjadi manusia yang terbaik di sisi Allah atau justru manusia yang terendah, yang derajatnya adalah akan bersama syaitan dan iblis. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an menyatakan bahwa semua yang kita miliki harus kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini telah dicontohkan oleh Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim ketika mengatakan idz qala lahu rabbuhu aslim, ketika Allah mengatakan kepada Ibrahim, berpasrah dirilah kamu kepada Allah, qala langsung Ibrahim mengatakan aslamtu li rabbil alamin. Aku berpasrah, aku pasrahkan segenap hidupku ini adalah terhadap dan untuk Tuhan semesta alam yang dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau kita diperintahkan untuk seluruh gerak dan hidup kita, segala ucap dan
segala pekerjaan kita adalah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, termasuk kurban yang mungkin di antara kita hari ini adalah melakukannya. Semua adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakan oleh Musa, sesungguhnya salatku, ibadahku, termasuk kurbanku, wa mahyaya wa mamati, hidupku, matiku, lillah, semua itu adalah kutujukan untuk Allah Rabbil Alamin, Tuhan, penguasa, pemilik, pencipta alam semesta. Jamaah jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kesadaran yang selalu harus tertanam di setiap diri seorang muslim, seorang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa dia ada karena Allah, dan dia ada untuk Allah, dan dia adalah untuk juga mengabdi beribadah dan mempasrahkan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jika semua itu kita lakukan, maka rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka barakah Allah Subhanahu wa taala, maka keselamatan, bahkan surga Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk orang yang seperti ini. Jamaah jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu berada di atas jalan Allah, berada di atas jalan sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wahtada bihadihi ila yaumiddin, wa ba'du. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh di dunia ini tidak ada yang gratis. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pun ketika melihat hambanya berbuat, ketika melihat hambanya berucap, ketika melihat hambanya berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun pasti akan mengingat itu dan akan membalasnya dengan sebaik mungkin. Allah berfirman, "Fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun." Maka ingatlah aku oleh kalian wahai manusia, adzkurkum, aku pasti akan mengingat kalian, washkuruli, berterima kasihlah, bersyukurlah kalian kepadaku, wala takfurun, dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang kafir. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu hidup kita adalah untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan itu pasti akan menguntungkan kita, karena Allah pasti akan ingat kepada kita, siapa kita, di mana kita, dalam keadaan apa kita. Allah pasti ingat bahwa dia adalah hambanya. Washkuruli, dan Allah mengatakan jangan lupa kalian bersyukur kepadaku, karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kalian jaza, dan jaza itu Allah janjikan, dan janji Allah pasti tidak akan Allah Subhanahu wa taala ingkari. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu berdoa kepada Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi
والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون لرفع راية لا إله إلا الله في كل زمان وفي كل مكان يا عزيز يا جبار. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين شرا فأشغله في نفسه ورد كيده في نحره واجعل تدميره يا عزيز يا جبار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.